Halo semuanya, selamat pagi, salam SSD. Bertemu lagi dengan Ibu MG di pertemuan ketiga Sosiologi. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai solidaritas menurut Emil Durkheim. Ibu harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama, secara energik dan penuh sukacita, mampu memahami pengertian, bentuk, dan ciri-ciri solidaritas. Yang kedua, dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati, mampu menciptakan ketulusan hati dalam solidaritas kelompok. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik menurut Emil Durkheim. Ya, nah ini adalah sosok dari Emil Durkheim yang membagi solidaritas itu menjadi dua. Nah, apa itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Langsung saja. Yang pertama, solidaritas mekanik adalah solidaritas pada masyarakat yang masih sederhana dan pada umumnya belum mengenal pembagian kerja. Yang kedua, solidaritas organik itu adalah solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Pada umumnya, pembagian kerja di solidaritas organik ini sudah lebih kompleks dibandingkan dengan solidaritas mekanik. Atau secara umum, solidaritas mekanik ini terjadi di masyarakat pedesaan, sedangkan solidaritas organik ini tercipta di masyarakat perkotaan, ya. Nah, lalu masuk yang kedua. Di sini ada contoh solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Tampak pada gambar ini adalah di satu suku di mana ketika mereka memindahkan rumah itu, mereka bergotong royong bersama-sama memindahkannya, saling bahu-membahu. Setelah itu maka akan diadakan acara makan kecil-kecilan atau acara syukuran sederhana dari pemilik rumah yang memberi makan ataupun memberi beberapa makanan kepada penduduk desa yang sudah ikut membantu. Jadi mereka masih sangat dekat, gotong royongnya masih sangat tinggi. Biasanya pada solidaritas mekanik ini nakku, seperti di pedesaan atau di pinggiran pantai yang kita ketahui profesinya adalah petani, nelayan. Ya, memang mereka sudah ada istilah ataupun nama atas pekerjaannya, tetapi seperti yang kita ketahui petani ataupun nelayan. Nah, di situ kan tidak ada dibuat misalnya sekretaris petani, ya kan, bendahara petani, tidak. Mereka masih sama, ya. Nah, lalu masuk yang kedua, solidaritas organik. Nah, ini bisa kita lihat di contoh yang kedua. Ini adalah di perkotaan. Ketika di perkotaan itu pekerjaan sudah lebih beraneka jenis, ya. Contoh ini di sebuah perusahaan pasti ada yang namanya direktur, sekretaris, bendahara, ya. Jadi mereka pekerjaannya lebih spesifik, lebih beraneka ragam. Misalnya di satu pabrik industri beraneka jenis pekerjaan yang ada di dalam, bahkan mereka tidak semua saling mengenal. Kerjasamanya pun ataupun istilahnya pertemuan itu hanya pada saat adanya rapat. Inilah perbedaan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Jadi kalau dia mekanik itu masih asli, masih sangat dekat, gotong royongnya masih sangat tinggi. Kalau solidaritas organik sudah lebih kompleks pekerjaannya, bahkan bermacam-macam. Oke. Nah, di sini akan Ibu tampilkan juga dua hasrat masyarakat atau dua keinginan penting dalam sebuah kelompok. Yang pertama, keinginan menjadi satu dengan manusia lain. Nah, namanya kita makhluk sosial, pasti kita membutuhkan orang lain dan kita ingin hidup dengan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu yang kedua itu adalah keinginan menjadi satu dengan lingkungan alam. Maksudnya keinginan menjadi satu dengan lingkungan alam ini adalah kita beradaptasi. Di mana kita tinggal, kita pasti tetap akan beradaptasi di tempat itu. Tidak akan bisa kita selalu membawa wilayahku di sana kan seperti ini, sukuku kan seperti ini, tidak bisa nakku. Ya, jadi tetap harus beradaptasi dengan masyarakat, beradaptasi dengan alam. Oke.
Nah, lalu ada ciri-ciri solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Yang pertama langsung saja kita masuk ke solidaritas mekanik. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau dia solidaritas mekanik, solidaritas sosialnya itu masih kuat. Atau misalnya persatuannya, gotong royongnya, tolong menolongnya itu masih sangat kuat. Yang kedua, hubungan sosialnya berdasarkan pada kesadaran kolektif, kesadaran kelompok. Ya, mereka sama-sama menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Nah, lalu ini tadi tidak ada pembagian kerja yang spesifik. Mungkin kalau misalnya di desa seperti di Tanah Karo kebanyakan mereka berprofesi sebagai petani. Kalau di daerah pinggiran pantai ya, nah itu kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Oke, nah jadi ada juga karakteristik dan atribut masyarakatnya bersifat homogen. Homogen itu maksudnya nakku sejenis. Semua profesinya seperti petani, nelayan itu yang disebut dengan homogen, masyarakat yang sejenis. Nah, lalu berikutnya ada relasi sosialnya komunal. Nah, maksudnya relasi sosialnya komunal ini adalah di dalam kelompok hubungan mereka itu tetap terjalin dengan baik. Persaudaraan, ikatan batin itu masih sangat dijunjung tinggi dalam solidaritas mekanik. Nah, yang berikutnya konsensus normanya kuat. Peraturan-peraturan di wilayah tersebut masih sangat kuat dan masih sifatnya mengikat masyarakat. Oke, berikutnya ada solidaritas organik. Seperti yang Ibu katakan tadi, pembagian kerjanya sudah tinggi, kesadaran kolektif lemah. Nah, kalau pada masyarakat kota, apalagi di satu perusahaan, sudah lebih kepada siapa Anda, siapa saya. Itu dia ya anakku, jadi tidak terlalu dekat lagi. Nah, lalu hukumnya restitutif, memulihkan dominan. Jadi mereka itu berlaku salah satu hukum di mana hukum itu juga memang masih sangat mengikat, tetapi berbeda dengan di daerah perkampungan atau pedesaan ya masih diikat dengan adat. Ya, oke. Lah, jadi ini individualitasnya tinggi. Seperti yang Ibu katakan tadi, siapa Anda, siapa saya. Di sana sangat-sangat tinggi, masih kurang atau bahkan jauh dari kata gotong royong ataupun persatuan. Oke, lalu konsensus pada nilai abstrak dan umum penting. Nah, jadi nilai-nilainya abstrak, ya tidak bisa ditentukan, tidak bisa dipastikan. Oke, lalu berikutnya badan-badan kontrol sosial menghukum orang yang menyimpang. Jadi tetap mengaku kalau solidaritas organik di sebuah pekerjaan, misalnya ketika terjadi kesalahan, maka akan terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, itulah hukum yang akan diberikan pada mereka yang berada di daerah perkotaan. Kalau misalnya tadi di daerah pedesaan kan masih bisa ada rasa toleransi. Lalu berikutnya saling ketergantungannya tinggi. Lalu bersifat industrial perkotaan ya. Nah, jadi jelas perbedaan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, berikutnya karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Langsung saja, eksklusivisme itu berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini juga individualisnya tinggi. Contoh dari eksklusivisme ini sendiri adalah contohnya misalnya ketika ada seorang masyarakat atau seorang siswa yang dia di sekolah itu adalah siswa pintar. Ya, jadi dia tidak mau membantu orang lain. Dia hanya memilih-milih dalam berteman. Mungkin dia hanya berteman dengan yang setara dengan dia atau misalnya yang sederajat dengan dia. Dia memisahkan diri dari teman-temannya atau di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah salah satu contoh pemimpin yang merasa dirinya selalu benar. Bahkan ketika terjadi ataupun terbentuk sebuah kelompok, dia menginginkan bahwa semua pengikutnya itu hanya mendengarkan kata-katanya saja. Jadi dia memisahkan diri, membentuk kelompok, tetapi dia ingin berkuasa dan menetapkan seluruh peraturan itu atas keinginannya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah partikularisme. Partikularisme ini adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus.
Nah, kalau ini dia banyak kita jumpai pada kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, lebih kepada nepotismenya, di mana di dalam satu perusahaan dia hanya mempekerjakan misalnya orang-orang yang satu wilayah, yang satu marga dengan dia. Jadi, dia mementingkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum. Ketika dia melakukan korupsi, itu juga termasuk salah satu contoh dari partikularisme. Nah, jadi pada materi kita pada saat ini cukup sekian. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Begitu juga kira-kira kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya sebaik mungkin. Pahami apa yang Ibu jelaskan. Jangan hanya asal-asal dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga yang paling penting tetap rajin belajar. Terima kasih.